Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara Ospek, obrolan seputar pernikahan kekinian yang diselenggarakan oleh tempatnikah.net. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai nikah dan jodoh bersama Ustadz Ahmad Faris. Beliau adalah CEO dari Imanpet yang alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah akan meluangkan waktunya bersama-sama kita untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk berbagi apa itu jodoh dan nikah. Oke, sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, saya mau menyapa dulu rekan-rekan kita, yaitu dari Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJI, ya, dari HIPDI, ini Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia, lalu dari APGINDO, Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia, dari ASPEDI, Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia, PPJI, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, dari Hastana, Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia, ini isinya IO dan WO, Harpi Melati, Himpunan Ahli Tata Rias Pengantin Indonesia, HIPAPI, Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Ya, ini isinya adalah para MC-MC yang biasa mengisi acara dalam pernikahan. Lalu dengan ketua umumnya adalah Mas Budi Prayitno. Lalu GPPPI, Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia, Asperapi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, Asgeprindo, Asosiasi Gedung Pertemuan dan Tempat Resepsi Indonesia, dan IPAMI, Ikatan Pengusaha Jasa Musik Indonesia. Mohon maaf jika kita tidak bisa menyapa satu-satu semuanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para vendor-vendor pernikahan yang telah join dengan tempatnikah.net, dan insya Allah melalui tempatnikah.net ini akan memperbanyak silaturahim dan koneksi dalam berbisnis sehingga memudahkan kepada klien yang ingin mendapatkan informasi mengenai vendor-vendor pernikahan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Mas Yogi gimana, sehat semuanya ya? Alhamdulillah Ustadz. Sebelum kita mulai nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tempatnikah.net dan Ustadz Faris dari Mbak Dia Puspita. Masya Allah. Terima kasih buat Bapak Ibu serta rekan-rekan yang telah join pada malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas mengenai nikah dan jodoh gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Kalau ini seru, insya Allah kita buat berseri Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Subhanallah. Ustadz mau sapa-sapa dulu teman-teman Ustadz, rekan-rekan kita dari apa namanya? Ini ada blower dari Pakistan, Ali Muhtadin. Coba. Masya Allah. Dari Pakistan, tapi orang Indonesia Ustadz ya. Orang Indonesia lagi kuliah di IIU, Masya Allah. Ini Masya Allah. anak muda potensial, Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tengah pandemi ini saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di luar sana maupun di Indonesia tetap diberikan kesehatan Ustadz ya. Kita bahas tentang ini Ustadz, jodoh dan nikah. Nah, Masya Allah. Sebentar, saya mau tanya dulu. Tempat nikah ini apa? Tempat nikah ini? Oh, tempat nikah. Apakah tempat untuk nikah gratis atau apa? Oke, tempat nikah itu kita ini web portal Ustadz, web portal yang menyediakan marketplace untuk para vendor-vendor pernikahan, karena kita tahu kemarin kita ini berdiri baru Juli 2020. Kita tahu Juli pandemi 2020. ya, pandemi kemarin itu banyak sekali memukul industri vendor-vendor pernikahan gitu Ustadz ya. Jadi banyak sekali mereka-mereka ini yang lost event, bahkan sampai sekarang juga belum ada event gitu ya. Nah, kami dari tempatnikah.net membahas, berdiskusi bahwa mereka kan juga banyak rekan-rekan kita waktu di tempat kerja kita yang lama gitu Ustadz ya.
bagaimana kalau kita bantu mereka dengan menyediakan wadah web portal untuk mereka berpromosi gratis. Jadi kalau Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang ada di sini memiliki usaha di bidang pernikahan, entah itu gedung, catering, fotografi, rias, souvenir, ya, kami tawarkan untuk bergabung secara gratis ya di Wah, tempatnikah.net, tidak ada biaya iuran tahunan. Jadi ya. konsep kami adalah ketika mereka mendapatkan event, kita mendapatkan fee referentor. Tapi fee referentor ini based on negosiasi, Ustadz. Kita nggak mau memberatkan kepada klien. Ya, kalau mereka punya skema sendiri, kami mampunya sekian misalkan gitu. Kita ikut karena prinsip kami adalah give and take dulu. Ketika mereka bisa mendapatkan klien dari kami gitu ya, baru nanti ada skema referensi. Tapi misalkan si vendor ini mengiklankan usahanya di tempat kami, lalu klien langsung menghubungi mereka gitu ya. Bagaimana masalah referensinya? Ya berarti itu rezekinya mereka gitu. Di samping itu kita juga punya IO dan WO gitu Ustadz ya. Ya kita tahulah bagaimana sulitnya teman-teman apa namanya industri pernikahan ini. Yang melalui tempat nikah.net ini kami mengajak untuk kita bangkit bersama-sama gitu loh di tengah jatuhnya industri pernikahan dan banyak industri lainnya gitu Ustadz ya. Teman-teman Hmm. pengen ya pernikahannya berkah, jadi di arrange secara islami, kemudian apa-apa yang harus diperhatikan, apa-apa yang tidak boleh, ini kita akan rekomendasikan. Jadi beberapa hal gitu, kalau mereka juga butuh konsultasi apa-apa saja ya, item-item apa saja yang dianggap bertentangan dengan agama, kemudian tidak sesuai dengan ruh apa syariat, maka itu yang akan kita sama-sama konsultasikan di sini. Masya Allah. Terima Masya kasih. Allah. Semoga ini bukan hanya bekerja untuk mencari keuntungan dunia tentunya, tapi ada niat yang lebih tinggi dari itu. Karena pernikahan yang berkah itu, Mas Yogi, dimulai Hmm. dari hari pertama ketika akad itu. Kalau di hari pertama itu ada hal-hal yang maksiat, ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berharap ya pernikahan itu akan berkah kalau di dalamnya ada mubazir, di dalamnya ada ya yang tidak islami, percampuran yang tidak bisa menjaga khalwat ya, ikhtilat antara perempuan dan laki-laki gitu. Kan ada yang memang tidak bisa kita elak, tapi ada yang Hmm. sebenarnya tidak bisa kita usahakan. Kemudian apa lagi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ya, karena Hmm. kita akan memulai ibadah paling panjang dalam kehidupan, maka yang paling baik memang kita memulainya ya di atas prinsip-prinsip syariat. Insya Allah Masya jaya Allah. terus Amin, amin, amin. nikah.net. Terima Amin, kasih amin. Ustadz doa dan supportnya. Jadi jadi pengen ngopi dulu Ustadz. Ustadz udah ngopi belum? Belum ini, masya Allah. Baik, Belum baik. ya. Kalau saya udah sedia saya nih, saya udah sedia nih Ustadz nih itu. Waduh, ada Odin itu. Alhamdulillah. Mantap banget. Ini cocok nih buat Bapak Ibu teman-teman sekalian mengisi waktu luang setelah berbuka puasa Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Ustadz, kita bicara mengenai pernikahan dan jodoh gitu ya. Tadi alhamdulillah Ustadz sudah Baik, mengawali gitu Ustadz ya. baik. Mengenai keberkahan dalam ibadah yang panjang gitu Ustadz ya. Diawali dari hari pertama pernikahan gitu Ustadz ya. Nah, Iya, orang selalu beranggapan pasangan yang dia nikahi adalah jodohnya gitu Ustadz ya. Nah, sebenarnya apa hmm, sih pemahaman jodoh itu Ustadz? baik, baik, baik. Eh, Teman-teman sekalian ya, saya sapa dulu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua ya. Saya Amin. sapa dengan sapaan yang penuh berkah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga Allah warahmatullahi Subhanahu Wa wabarakatuh. Taala segera mengirimkan jodoh bagi yang belum ketemu jodoh ya. Kemudian kita sama-sama berbincang pada hari ini bagaimana tips-tips dalam memahami dulu persoalan jodoh. Karena banyak sekali yang kemudian sedih di luar batas ketika dianggap telat dalam menikah atau berjumpa dengan jodohnya. Jodoh ini kan misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sama seperti rezeki. Dimanapun rezeki yang bakal kita dapatkan itu pasti akan ketemu sama kita. Begitu juga jodoh. Namun
tetap ada usaha. Jadi dalam urusan jodoh dan urusan rezeki itu ada dua sesuatu yang berbeda. Yang pertama adalah usaha kita untuk mendapatkan rezeki. Begitu juga usaha kita untuk mendapatkan jodoh harus baik sesuai dengan syariat. Begitu juga rezeki harus halal, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun rezeki yang kita dapatkan itu ketentuan Allah. Maka kita ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita berusaha mencari rezeki, itu adalah kewajiban kita sebagai muslim. Seorang muslim kalau berusaha harus berusaha yang terbaik. Jadi kalau buka bisnis itu nggak latah, berdasarkan riset benar-benar, pembacaan kepada pasar, kemudian pelayanan yang paling baik. Ini harus kita lakukan. Namun berapapun yang Allah berikan nanti keuntungan dari bisnis itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang muslim dalam mencari jodoh, ya. Ini buat yang belum aja, Mas Yogi jangan senyum dong. Saya serius banget dengarnya. Ya, kita harus mengikuti perintah-perintah syariat. Misalnya perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Nah, ini kan berarti Islam bicara sesuatu yang realistis, bahwa orang kalau mau cari pasangan itu cari yang bagus fisiknya, cari yang bagus ya, yang punya kemapanan ekonomi, berasal dari keluarga-keluarga yang baik begitu. Namun Allah sampaikan bahwa ya kunci segalanya adalah agama. Karena itu di dalam hadis itu disebutkan urusan agama ini sebagai urusan sebagai pertimbangan yang terakhir. Ya, pertimbangan yang terakhir. Kenapa? Jangan sampai kita ya dalam hadis Muslim ini ada pesan seolah-olah jangan sampai kita menolak seseorang karena agamanya, ya. Misalnya kita langsung tanya kita harus menolak atau menerima seseorang itu karena agamanya. Jadi keywordnya adalah agama. Jadi kita nggak boleh nanya pertama-tama itu agamanya gimana. Wah, ini kan sok gagah gitu kan nanya. Aku ada calon jodoh yang baik untuk kamu ini. Langsung ditanya agamanya gimana. Bagus banget agamanya. Hafal Al-Quran, rajin puasa sunnah, rajin tahajud, rajin ikut kajian. Wah, ini gue banget ini ya kan. Terus ditanya gimana fisiknya gimana. Ya tapi kurang cantik lah ya gitu. Akhirnya dia bilang, ya jangan deh nanti aja. Bayangkan dia menolak perempuan itu, menolak agamanya karena kecantikan yang kurang. Ini kan tidak baik. Tapi kalau kita tanya dulu faktor-faktor lain, cantik nggak? Cantik banget, itu paling cantik tuh di kampus tuh gitu kan. Kemudian gimana keluarganya? Dari keluarga baik-baik, ekonominya gimana? Ekonominya juga bagus gitu. Agamanya gimana? Nah, itu yang masih agak kurang tuh, sholatnya masih bolong-bolong, kadang dia begini, kadang dia begini. Oke, maaf deh. Kita menolak kecantikannya, kita menolak status sosialnya, kita menolak hartanya karena agamanya. Ini kan menarik. Nah, jadi kata kuncinya tetap agama. Ini cara kita, ya, usaha kita. Kita wajib berusaha mencari yang terbaik, memilihkan yang terbaik. Namun ada beberapa pertimbangan juga. Misalnya kita juga mesti bercermin ketika mencari jodoh ya. Mesti tahu kapasitas kita ini, mesti tahu. Kenapa? Karena ada banyak orang yang berharap tinggi namun tidak mengupgrade dirinya lebih tinggi. Insya Allah kalau sekiranya kita ini mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, maka dia akan lebih baik, dapat jodoh yang lebih baik juga. Pada asalnya begitu, hukumnya begitu. Al-khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat. At-tayyibat lit tayyibin wat tayyibun lit tayyibat. Perempuan-perempuan buruk, ya nakal, itu bagi laki-laki yang juga tidak baik. Begitu juga laki-laki tidak baik bagi perempuan yang tidak baik. Secara asalnya begitu. Namun tidak menutup kemungkinan ada orang yang baik dapat pasangan yang tidak baik sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, ini yang dialami oleh Nabi Lut alaihissalam, ini yang dialami oleh Asiyah binti Muzahim yang dapat suami Fir'aun gitu ya. Jadi lalu kemudian dia bersabar dengan pasangannya, justru itu menjadi jalan surga baginya. Allah dirikan satu rumah, satu istana di sorga sebagaimana permintaannya. Itu yang terjadi pada Asiyah binti Muzahim. Jadi Allah juga tahu seseorang hamba yang kuat ya keimanannya sehingga dia justru menjadi jalan surganya karena kesabaran masalah keluarga. Teman-teman sekalian, jangan lupa ya bahwa banyak sekali amalan-amalan itu tidak bisa membawa kita kepada keampunan dari Allah. Banyak dosa-dosa
yang tidak bisa diampunkan dari sholat, dari puasa kita, dari tilawah kita, hanya dapat diampunkan karena kita sabar menanggung kesusahan dalam berkeluarga. Ya, baik itu perilaku istri, atau itu dari perilaku anak, atau kesulitan ekonomi, segala hal yang berkaitan dengan keluarga, itu menghapus dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dan amal-amal ketaatan lainnya. Jadi, Mas Yogi, kesimpulannya adalah teman-teman sekalian, berusahalah dengan cara yang baik sesuai dengan syariat, terhormat sesuai dengan adat, menjaga ya muruah diri kita ini biar tetap punya izzah ya kalau laki-laki dan punya iffah bagi perempuan, namun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah maksimal dalam usaha, maka urusan hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jika belum seperti yang kita inginkan, ya, belum dapat, tertunda, atau dapat tidak sesuai dengan keinginan, maka tentu Allah memiliki rahasia-rahasia. Ya, nah, rahasia Allah dalam urusan jodoh ini benar-benar misteri. Sebagaimana rahasia Allah dalam urusan rezeki. Ada orang yang kuliahnya di bidang A, tapi rezekinya dia kerja di bidang B. Ada yang begitulah urusan rezeki dan urusan jodoh. Semuanya misteri dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai makhluk kita wajib berusaha menciptakan sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki yang terbaik, untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Kira-kira begitu, Mas. Masya Allah. Cukup singkat, padat, jelas, Ustadz. Jadi sebenarnya kayaknya apa namanya? Oke, ada Iman Pet, Ustadz. Masya Allah. Ajak gabung Iman Pet. Sama siapa? Kayaknya ada 3 admin Iman Pet ini. Assalamualaikum, Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini ternyata Instagram bisa bertiga ya, Masya Allah ya. Saya juga baru tahu. Assalamualaikum Mas Yogi, Ustaz, sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah nih. Biasanya kita ketemu. Afwan agak telat Ustaz dan Mas Yogi. Iya sih. Dari ngopi nih kayaknya. Iya, Mas Bayu, kita Ustaz lanjut. Jadi ya Ustaz, kita barusan bicara konsep yang paling dasar tentang jodoh, itu sama dengan rezeki. Wajib berusaha dengan cara yang paling optimal sesuai dengan syariat, tetapi ridho dengan apapun hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada jalan surga di situ melalui kesyukuran atau kesabaran ketika kita menerima pilihan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kira-kira begitu. Masya Allah. Ustadz, apa namanya yang Ustadz sampaikan tadi gitu ya, berarti jodoh itu memang sudah ditentukan di awal, artinya sudah dituliskan sebelum manusia lahir, atau memang ada kesempatan kita gitu ya dalam kehidupan ini untuk menentukan siapa jodoh kita gitu, Ustadz. Betul, betul. Jadi begini, seluruh kejadian yang terjadi di alam ini kan memang sudah ditentukan ya jauh hari sebelum diciptakan alam raya ini. Allah pertama-tama itu menciptakan qalam, nama makhluknya. Qalam itu diantara makhluk-makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Ya, lalu Allah menciptakan lauh. Allah berkata kepada qalam, tulis di lauh segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Maka ditulis semuanya, semuanya. Jodoh-jodoh kita, rezeki kita, nama-nama penduduk bumi, semuanya sudah ada di situ semua. Ya, namun ini adalah urusan Allah. Yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu urusan Allah. Dan Allah dapat menetapkan ketentuan baru, membuat catatan baru di lauh. Allah juga dapat menghapus ketentuan yang lama di lauh. Maka ada banyak hadis misalnya tentang sedekah dapat mengubah ketentuan Allah, mengubah takdir. Doa dapat mengubah takdir, ya. Kemudian apa lagi? Tasbih dapat mengubah takdir. Istighfar dapat mengubah takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, kata Al-Qur'an. Allah mampu untuk menghapus apa-apa yang Dia ingin hapus, begitu juga Allah mampu untuk menetapkan ketetapan baru.
Nah, karena ini semuanya dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai makhluk kita wajib berusaha pada wilayah kita. Apa? Allah perintahkan kita untuk mencari jodoh karena agamanya, kemudian dengan cara yang baik, tetap menjaga kehormatan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun, ya, nah ketika manusia berada dalam kandungan ibunya, pada usia 120 hari, Allah catat. Ya, ketentuan-ketentuan dalam hidupnya, bahagia atau tidaknya, rezekinya, termasuk urusan jodohnya. Karena jodoh itu bagian dari rezeki. Begitu. Oke, Masya Allah. Gimana Mas Bayu nih? Masuk. Kita sapa teman-teman seluruhnya, selamat bergabung kembali ya. Teman-teman, ini live dadakan kita ya dengan Ustadz Faris dan tempat nikahnya. Jadi teman-teman, khususnya yang kemarin Ustadz Iman Pet waktu ada bahas salah satu surat yang terkait tentang pasangan. Nah, hari ini teman-teman, kemarin kita bicara pakaiannya ya. Jadi mulai mencari-cari pakaiannya teman-teman ya. Jangan sarungan terus. Jadi mudah-mudahan kalau sudah dapat pakaiannya segera nikah. Nah, salah satunya lewat tempat nikah net ini, insya Allah begitu. Syar'i bisa akomodir seluruhnya, insya Allah begitu ya. Insya Allah, Mas Bayu. Ini baik, Masya Allah. Tapi begini Ustaz, menarik Ustaz. Kalau Mas Yogi dan Ustaz, kalau kita berkaca dari teman-teman Iman Pet ya Ustaz, kita sempat lakukan survei bagaimana kondisi usia mereka begitu ya. Sebagian besar usia matang dari usia 25 sampai 40 Ustaz dan Mas Yogi. Artinya kalau bicara kehidupan masa kini Ustaz, itu adalah usia-usia yang cukup matang untuk menikah. Begitu ya Ustaz ya. Tapi Ustaz, kalau kita boleh merefleksikan zaman Sirah, zamannya Rasulullah dan para sahabat, kalau kita boleh belajar sedikit, mungkin zaman sekarang kenapa usianya 25 sampai 40 itu baru menikah, ada kemungkinan akibat kondisi-kondisi saat ini yang mendukung itu. Mereka khawatir rezekinya nggak cukup, khawatir dia belum mapan dan sebagainya Ustaz. Bagaimana dengan zaman dulu Ustaz? Kalau saya perhatikan, banyak cerita-cerita Rasulullah dan sahabat itu menikah sejak usia dini, dan mereka kelihatannya pegangnya tinggal tauhid saja. Tidak perlu repot-repot harus mempersiapkan resepsi, harus kondisi mapan segala macam. Nah, ini merefleksikan tahun sekarang tuh bagaimana Ustaz? Kalau kita boleh berkaca dengan para sahabat ataupun Rasulullah Ustaz. Belum ini lagi Mas Bayu ya. Cicilan mobil apa rumah gitu ya. Apa cicilan gitu, motor betul. gitu ya. Kita sendiri yang kadang bikin pusing ya. Iya. Siap. Tuntutan hidup, ya beban hidup kan setiap tahun itu meningkat. Jadi orang-orang zaman dahulu memang secara umum menjalani hidup ini dengan sederhana. Begitu. Namun beriring dengan waktu, yang disayangkan adalah dengan semakin majunya pengetahuan manusia, justru ada hal-hal yang seharusnya dibuat mudah dan sederhana, malah dibikin ribet gitu. Banyak hal dalam kehidupan ini. Tentang pernikahan ini kan jelas sekali di dalam syariat. Misalnya yang terbaik adalah yang paling ringan maharnya, kemudian bikinlah walimah walaupun dengan seekor domba, kemudian kasih mahar perempuan itu walaupun cincin dari besi begitu. Jadi ada sudah ada simbol-simbol ketaatan ya yang di situ dapat memberikan makna, ada kesyukuran dan kegembiraan dalam resepsi pernikahan, itu sudah masuk dalam urusan yang disunnahkan, yang diatur, yang diinginkan oleh syariat ini. Namun kan manusia ini ya boleh-boleh aja sih sebenarnya menjadi lebih baik, ingin lebih tinggi daripada yang lain begitu. Tapi jangan sampai bertentangan dengan maksud syariat tentang pernikahan. Kalau sampai itu membuat tertundanya pernikahan, orang-orang jadi takut, serem banget, banyak sekali yang harus disiapkan. Ini nggak boleh, karena banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi di atas muka bumi ini karena semakin sulitnya urusan pernikahan. Banyak orang tua yang mempersulit nikah anak-anaknya. Orang dulu itu sederhana sekali ya. Datang melamar ya udah langsung aja nikah gitu. Tapi di teman-teman para kiai-kiai pesantren itu banyak yang begitu ya, datang untuk melamar, kemudian ya udah sekalian aja lah, ngapain lagi kalau urusan resepsi itu nanti langsung dinikahin pada hari itu gitu loh. Ada banyak kasus seperti itu saya tahu dari teman-teman yang anak kiai-kiai pesantren itu. Begitu Mas Bayu. Masya Allah. Jadi memang yang bikin pusing sendiri kadang kita sendiri ya, Ustaz ya. Nah, ini makanya kita hari ini berkenalan dengan Mas Yogi ini dari tempat nikah net. Bagaimana membuat nikah itu lebih simpel ya, Mas Yogi ya.
Masya Ya, Allah. karena memang apalagi sekarang dengan tren apa namanya pandemi ini ya, sebenarnya pernikahan itu dibuat lebih simpel, lebih mudah. Karena orang cenderung Hmm. itu Hmm. intimate wedding gitu ya, yang justru secara biaya itu tidak terlalu mahal. Jadi hanya Oh. keluarga-keluarga dekat, Hmm. rekan-rekan dekat saja yang diundang dan kalaupun kita tidak mengundang, orang pun akan maklum. Ya, orang akan maklum bahwa Tapi pernikahan ini dilakukan secara sederhana gitu ya. Jadi memang agaknya yang unik adalah kembali pada sejak pandemi ini mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil yaitu orang menikah itu kembali pada hakikatnya aja gitu, bukan bingung pada resepsinya, tapi pada betul 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 Mas Yogi. pelaksanaannya akad nikahnya, ijab kabulnya. Jadi nggak terlalu repot dengan resepsi. Betul betul betul. Gimana sebenarnya ya eh, pada masa adaptasi seperti sekarang itu tempat nikah ini menjadi platform yang bisa diharapkan. Seperti intimate wedding ini kan kita tahu banyak sekali pernikahan yang besar megah, tapi sesama tamu itu nggak saling kenal, nggak akrab, sehingga nggak ada kesyahduan, kehangatan dalam acara itu. Padahal sebenarnya ini menarik banget justru pada keluarga-keluarga inti atau teman-teman yang saling kenal, benar-benar saling kenal, datang bertegur sapa, mirip benar-benar ya satu keluarga besar dua keluarga besar yang bertemu menyatu bersama dengan akad nikah itu. Ini bagus banget gitu. Masya Allah. Iya, ya, Oke. Ustaz. Ustaz, kembali lagi nih mengenai Belum jodoh ada gitu kan tadi. jomblo yang bertemu. Teman-teman silakan ya kalau ada yang ingin bertanya ya teman-teman ya. Masya Allah, kita Sebenarnya tampung. banyak pertanyaan Ustaz Tapi sebelum. kayaknya Iman Teh belum bisa jasa ta'aruf ya, teman-teman. Astagfirullah. Kita belum sampai sejauh itu ya, Afwan ya, teman-teman. Masya Allah. Jadi banyak juga tadi yang bertanya gitu ya waktu kita publish apa namanya acara ini. Apakah acara ini hanya untuk jomblo aja atau yang udah nikah juga boleh ikut gitu ya? Boleh ikut untuk mengevaluasi. Sebenarnya banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga, kita cari sebabnya apa, nggak ketemu. Ternyata sebabnya mulai dari prosesnya dulu yang keliru. Ini yang harus Oke, kita bersihkan dengan taubat, dengan istighfar, ya dengan muhasabah, sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak terulang lagi. Ini penting banget. Belum lagi untuk generasi berikutnya, ya agar menjadi pelajaran bagaimana kalau ada adik kita yang menikah, anak kita, ponakan kita, keluarga kita, Hmm, sahabat kita yang percaya dengan kita, ya, berkonsultasi kepada kita. Kalau sekiranya dapat tercipta pernikahan yang khidmah, ya rumah tangga yang islami, karena ya dapat konsul dari kita, advice dari kita, inspirasi dari kita, kita dapat pahalanya besar sekali, insya Allah ya. Mas Yogi kalau benar jadi mat comblang itu besar loh pahalanya. Masya Allah. Berarti Baik. biro jodoh ya. ganjarannya apa Ustaz? Kalau membantu menjodohkan gitu Ustaz? Kalau nggak salah ada hadis yang menyatakan ada kebaikan, saya lupa kebaikannya seperti apa. Mungkin Ustaz bisa jelaskan Ustaz, Enggak, biar bisa secara termotivasi umum nih ya, teman-teman yang saya sudah nggak tahu nikah ada hadis membantu. khusus tentang itu. Namun secara umum siapa Hmm, yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala ya, seperti pelaku kebaikan itu gitu loh. Jadi Hmm. segala sesuatu ketaatan-ketaatan yang dilakukan dalam rumah tangga itu dia akan dapat pahala juga di situ. Apalagi kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Ya, kita memberi satu jalan kepada orang lain, Allah akan memberi jalan kepada kita juga. Tentu jalannya bukan jodoh lagi ya, tapi jalan rezeki, jalan ya kehidupan, jalan lain-lain dalam kehidupan kita, insya Allah. Karena itu janji Allah. baik, Ustaz, Masya Allah. ya. Mas Yogi, kalau boleh tanya sedikit, mungkin teman-teman biar kenal juga lah dengan tempat nikah. Net ini apa sih biasanya yang difasilitasi oleh tempat nikah, Mas Oke, Yogi? pertama tadi yang di awal kita sempat bicarakan sama Ustadz, ya kami menyediakan jasa untuk para vendor pernikahan, Mas Bayu, dan Hmm. teman-teman sekalian yang ingin mengiklankan jika punya usaha terkait dengan vendor-vendor pernikahan, catering, apa Hmm. namanya, ballroom, terus make up dan lain-lain, souvenir gitu ya. Hmm. Bisa beriklan di tempat kita itu gratis. Dan yang kedua, Mas. kepada klien apa namanya calon pengantin gitu yang menghubungi kita, kita juga akan menyediakan sesi konsultasi pernikahan gratis dalam artian bagaimana mempersiapkan tata cara mempersiapkan
pernikahan, step-step apa yang diperlukan, kan runtutannya tuh banyak ya, mulai dari penghulunya, terus menyusun budgetnya, terus menentukan apa namanya, menu-menu berapa porsi buffet, berapa versi apa gubukan ya, terus mau konsep pernikahan yang seperti apa ya. Kita memberikan gambaran itu kepada klien-klien kita. Nah, di samping itu kita memang juga ada jasa wedding organizer, event organizer gitu, dan wedding consultant gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah berkecimpungnya kita. One stop service One lah stop kurang lebih ya Mas service. Yogi ya. Alhamdulillah. Oh, Muslim jomblo. Gak enak Ustadz dengar kata jomblonya, Ustadz kasihan teman-teman di sini. Nah, ini boleh kalau saya bertanya sedikit nih Ustadz, ada dari DM nih, menarik banget. Oh, dari Ustadz, boleh nggak kalau kita macomblangin, tapi kita sendiri juga masih jomblo Ustadz? Waduh, nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting jangan nikung ya Ustadz ya, kayak Valentino Rossi. Jangan. Ya, itu khawatirnya ya kan. Yang perlu dimacomblangin pertama adalah macomblangnya ini kan. Ya. Jadi begini, nikah ini kan ibadah. Dalam urusan ibadah itu nggak boleh isar. Isar itu mendahulukan orang lain dari kita. Walaupun kita butuh. Dalam urusan duniawi nggak apa-apa. Tapi dalam urusan ibadah itu nggak boleh. Misalnya kita sama-sama ke masjid, ada 2 orang teman misalnya, tiba-tiba saf pertama tinggal 1 tempatnya. Kita harus rebutan itu. Nggak boleh kita ya, Mas Bayu ngormatin saya, Ustaz. Jangan. Kalau Mas Bayu bisa duluan, Mas Bayu duluan. Dalam urusan ibadah itu tidak ada isar. Jadi kalau kita memahami pernikahan sebagai ibadah, harus berlomba kita, ya, begitu. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman tips lagi dari Ustadz nih berarti. Kalau kita menjodohkan seseorang, lihat dulu diri kita Ustadz ya. Kita sudah terisi atau belum gitu ya. Fokuskan diri kita dulu berarti kita. Baik, Masya Allah. Masa kalau kondangan sendirian ya Ustadz ya, padahal kita macomblangin. Gitu ya teman-teman, insya Allah. Baik, Ustadz. baik. Nah, Ustadz Afwan dan Mas Yogi, terakhir. Kalau kita ngeliat tren saat ini Ustadz, dunia modern, kompetisinya begitu ketat, ada yang menarik ternyata bergeser ke dalam pernikahan Ustadz dan Mas Yogi nih. Ada sering saya temukan di Ustadz masyarakat urban saat ini adalah mereka kadang-kalanya sebelum menikah, mereka melakukan perjanjian Ustadz di awal gitu ya. Khawatir terjadi perceraian, jadi mereka harus ada konsep-konsep perjanjian lah. Seperti dia ke notaris atau apa segala macam. Pokoknya itu disepakati di awal Ustadz untuk mengantisipasi terjadi perceraian. Padahal kan kalau menurut saya yang masih sangat fakir ilmu ini Ustadz, itu terlalu jauh konsepnya ya. Kok orang mikirnya sudah cerai dulu, padahal belum dijalankan pernikahannya Ustadz. Nah, Islam memang serumit itu Ustadz. Bagaimana Islam melihat pandangan-pandangan era modern yang punya konsep-konsep perjanjian sebelum pranikah ini Ustadz? Iya, iya. Pertama begini, perjanjian-perjanjian seperti ini bertentangan dengan tujuan pernikahan itu lil abad, untuk selamanya. Jadi ketika kita memilih pasangan, itu jangan ada istilah ini temporary, jangan. Tapi ini memang forever, akan bersama kita selamanya. Jadi nggak usah lah ya berpikir sudah ada gelombang negatif ketika kita mau menikah itu bakal begini dan begini. Walaupun dalam istilah ini untuk mengantisipasi, untuk biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya kita sudah berpikir sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu perceraian itu sendiri gitu loh. Apa sih yang bikin kita bikin begitu itu apa kira-kira? Biasanya orang-orang yang tidak paham dengan dunia, takut banget. Seolah-olah pernikahan itu adalah perjumpaan 2 perusahaan. Sehingga nanti asetnya ke siapa, untungnya ke siapa, yang pegang brand siapa. Gak ada istilahnya dengan yang begitu. Rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah bahwa pasangan yang kita pilih hari ini adalah pasangan yang akan sama-sama kita tuntun tangannya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting gitu loh. Jadi harus ada semangat itu dulu. Gitu. Ustadz, baik. ada pertanyaan juga yang masuk terkait dengan tema kita. Baik. Kalau dia susah untuk suka dengan lawan jenis, itu gimana Ustadz? Maksudnya dia suka dengan sejenis? Nggak jeruk makan jeruk juga sih katanya. Wah, susah ke toiletnya itu. Tapi mungkin dia belum menemukan yang cocok mungkin Ustadz, ataukah memang takut untuk memulai gimana? Jadilah pribadi yang easy ya. Artinya bukan murahan, bukan. Tapi yang terbuka juga.
yang dalam komunikasi itu komunikasi yang aktif gitu. Sebab apa? Itu orang akan melihat menarik atau tidaknya kita itu di situ. Bukan berarti kita mengubah gaya tutur kita kepada lawan jenis. Tidak, kita harus lebih tegas malah berbicara kepada lawan jenis daripada kepada sesama. Sebab apa? Sebab dikhawatirkan terjadi fitnah. Kemudian rambu-rambu tentang menjaga pandangan, kemudian tidak ikhtilat, jauh dari berkhalwat dan seterusnya, itu harus dijaga dengan baik. Ya, namun bukan berarti kita itu menjadi pribadi yang tidak menarik, tidak senyum, muka tidak berseri-seri, tidak. Jadi menjadi soleh itu bukan berarti kita serius terus, mukanya itu muka susah terus gitu ya. Masuk masjid susah, keluar masjid susah, nggak sempat menyapa orang lain dan seterusnya. Jangan gitu loh. Orang berani minta tolong kepada kita, berani kepada kita bertanya sesuatu, itu kalau kita ini punya muka yang berseri, punya kepribadian yang terbuka, sehingga orang-orang merasa bahwa gue kayaknya nyaman deh kalau cerita ke sini, gue kayaknya merasa akan dapat solusi deh kalau bicara ke sini. Itu kan cara kita membuka diri gitu loh. Lihat Khadijah binti Khuwailid. Di satu sisi dia tetap bisa menjaga kehormatannya, tapi dia bukan tidak gaul, tidak. Dia justru aktif di tengah kehidupan sosial, termasuk di tengah bisnisnya dan mengalahkan bisnismen yang ada di Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi pertanyaan Ustadz. Apa makna hadis rufial qalam wa jafatis suhuf? Ya, rufi'atil qalam wal jafatis suhuf. Ketentuan takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Qalam atau pena sudah diangkat, artinya tidak ditulis lagi. Ya, kemudian tinta juga sudah kering. Artinya yang di kertas itu sudah menjadi satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara asal bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah itulah yang akan terjadi. Kata Ibrahim bin Adham kepada anaknya, "Nak, kamu tidak mungkin akan dapat merasakan manisnya iman." Perhatikan, ini bukan tentang kamu tidak beriman atau tidak, tapi tentang tes. Kamu dapat nggak merasakan? Jadi sedikit dari orang muslim itu yang beriman. Sedikit dari yang beriman itu dapat merasakan manisnya iman. Ibrahim bin Adham memberi satu tips bagaimana kita ini dapat merasakan tesnya iman. Biar kita dapat merasakan manisnya iman ya. Nah, apa kata Ibrahim bin Adham? Kamu tidak akan dapat merasakan manisnya keimanan sampai kamu selalu di atas kesadaran bahwa segala sesuatu yang sudah diputuskan Allah pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang terjadi pasti sudah diputuskan oleh Allah. Ini cara kita berinteraksi, berdamai dengan keadaan, merayakan setiap peristiwa. Dengan kita tahu apapun yang Allah putuskan pada hari ini, oh itu memang sudah ditetapkan. Dan apa yang sudah ditetapkan Allah, itulah yang bakal terjadi. Jadi kita menjalani kehidupan, mencari rezeki, berusaha ya, mendapatkan jodoh, itu adalah cara kita menghargai diri kita sendiri. Bahwa kita ini orang yang tekun, kita ini orang yang optimal dalam berusaha. Kita ingin mendapat pahala dari Allah ketika kita memberikan yang terbaik. Namun segala sesuatunya memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan merasakan betapa manisnya keimanan. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Ini kita bahas jodoh Komplit, dan Allah. pernikahan, tapi ada yang nanya mengenai perceraian juga nih Ustadz nih. Baik. Apakah perceraian itu salah satu penyebabnya, salah satunya pernah melakukan suatu kesalahan? Banyak sekali ya perceraian itu terjadi bukan karena suaminya baik, perempuannya jahat. Atau perempuannya baik, suaminya jahat. Terkadang mereka sepasang suami istri yang secara personal sama-sama orang baik. Tapi hal-hal sederhana, konflik-konflik sederhana, ketidakcocokan yang kecil. Karena apa? Karena setan ini paling giat memang dalam mencoba memisahkan suami istri. Ada kesalahan-kesalahan yang jika dilakukan orang lain, kita biasa banget, nggak baperan. Tapi ketika istri melakukan itu, baperan banget, marah-marah ke istri kita, ya kan? Istri salah
nunjukin Google Map aja, ke kanan, ke kanan. Ya benar sih kalau baca Google Map kan begitu. Kalau ke orang lain kita bantah, tapi Mas Bayu nih, kayaknya sering marahin kami. Saya akan marahin, ya. Baik, ada karena setan memang begitu. Jadi kita memang memaksakan diri kita untuk meredam hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya sama-sama baik suami istri, tapi ada setan yang bermain di situ, sehingga hal-hal yang seharusnya kita dapat maklumi ketika itu terjadi pada orang lain, justru kita tidak memaklumi ketika dengan pasangan kita. Begitu Mas Yogi. Oke. Untungnya kalau Masya saya Allah. Jadi hati-hati ya, banyak setan di Google Map ya Ustadz ya. Salah belok kiri, salah belok pengalaman. biasanya kalau suami teman-temannya di jalan gitu. Biasanya kalau suami marahin istri, istrinya lebih galak, Ustadz. Baik. Insya Allah. Ustadz. Tapi gini Ya. Mas Yogi, saya dulu ya, ini tadi pagi saya sempat cerita ke Ustadz ya, menariknya waktu kita kuliah gitu Ustadz ya, kelihatan orang itu gampang sekali pacaran gitu ya, walaupun dalam konsep Islam kan pacaran tidak ada. Dia gonta-ganti pacaran, bisa sampai 10 kali merasa bangga begitu ya. Tapi yang menarik adalah kadang ketika dia menikah, ternyata bukan fisik yang dicari Ustadz. Nikah dengan orang yang biasa, tapi dia memiliki rasa kenyamanan. Itulah yang saya lihat kadang-kadang kalau mencari wanita itu mudah, tapi mencari istri yang gak gampang Ustadz. Cari istri yang paling susah kadang begitu. Yang terbaik adalah yang istri kan begitu ya. Termasuk juga nggak hanya konsep pria tapi juga wanita pasti begitu Ustaz. Nah, melihat hal seperti ini Ustaz, melihat hal seperti ini berarti Islam kan mengenal ta'aruf Ustaz. Tidak ada pacaran. Tapi ada kemungkinan juga bisa jadi ketika ta'aruf menikah, manusia kan banyak khilafnya Ustaz ya. Sering kita temui juga ada beberapa orang mungkin lewat ta'aruf ternyata di tengah jalan bisa jadi tidak cocok, terjadi perceraian gitu ya Ustaz. Artinya apakah konsep jodoh itu setelah menikah atau nanti tolak ukurnya di mana ya Ustaz ya? Kalau kita boleh belajar Ustaz. Baik. Saya ingin sampaikan dulu pandangan saya tentang ta'aruf. Ini tidak mainstream ya. Ta'aruf itu yang paling penting dalam pernikahan itu adalah al-kafa'ah. Ya, bagaimana ini sekufu atau tidak. Kufu atau tidak, sejajar atau tidak, itu para ulama menyebutkan dalam urusan kelas sosial. Jadi yang dimaksud ta'aruf itu mengenal perempuan ini lebih baik, ya, selain sikap-sikap dan sifatnya adalah keluarganya seperti apa. Itu ta'aruf. Bukan kita bicara hal yang lebih detail lagi, bagaimana dia bisa masak apa enggak, dia bisa apa. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari bersama dalam pernikahan, sehingga kita menjadi lebih memaklumi, memiliki ya jiwa yang lebih luas, begitu, memiliki rasa ingin memaklumi yang lebih tinggi lagi kepada pasangan kita. Karena apa maksud dari ta'aruf itu bukan untuk menumbuhkan cinta, bukan. Cinta itu sesuatu yang fluktuatif, bukan yang terus berkembang lebih tinggi, tidak, gitu. Dalam agama konsep hubungan dengan pasangan juga bukan dengan cinta, tapi dengan ma'ruf. Dengan kebaikan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya apa? Ada hal-hal yang mungkin nanti kita tidak sukai. Nggak mungkin dong semua kita ketahui pada masa-masa ta'aruf. Tidak mungkin gitu loh. Tapi kita baru akan tahu nanti dengan jalannya rumah tangga. Tapi disitulah kesabaran, disitulah keimanan kita diuji, disitulah ya bagaimana kita dapat menaklukkan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, nih ada yang bertanya kalau ta'aruf itu ada batas waktunya nggak Ustadz? Begini, ta'aruf itu ya, karena misalnya laki-laki kan butuh juga melihat fisik perempuan, karena kita mau, karena ini realita, bukan saya bicara agama, bukan. Agama ini berdasarkan tabiat ya. Agama tahu bahwa laki-laki itu makhluk yang visual, ya, maka kita boleh mengintip, kan. Ta'aruf itu bisa juga bermakna mengintip, melihat perempuannya seperti apa gitu. Nah, batas mengintip ini para ulama berbeda-beda ya. Kalau dalam mazhab Zahiri boleh melihat perempuannya gitu, dalam batasan-batasan yang bukan aurat besar gitu. Tapi Imam Syafi'i memberikan batasan perempuan cukup dilihat wajah dan tangannya, karena tangan itu simbol kesuburan, simbol kesehatan gitu. Wajah itu tempat berkumpulnya segala kebaikan. Jadi berapa lama sih itu? Berapa menit? 5 menit, 10 menit begitu, ya. Kemudian untuk mengetahui keluarganya cukup bertanya kepada orang yang kenal atau cukup mengamatinya, tidak butuh waktu lama. Bahkan lamaran, khitbah yang benar-benar ada aturannya di dalam syariat ya, itu tidak bagus lama-lama. Ya, yang baik
agar tidak terjadi fitnah, tidak lama antara dari khitbah sampai ke akad nikah. Kalau ta'aruf lebih singkat dari itu gitu loh. Kalau kamu tidak cocok, udah. Jangan lagi alasannya nanti, ta'aruf lagi dia lihat lagi, siapa tahu cocok. Loh, emang kita pikir ini proses normalisasi gitu? Enggak. Ta'aruf itu benar-benar pengen tahu gitu loh. Masya Allah. Ustadz, ini waktu kita nggak kerasa tinggal 10 menit lagi nih Ustadz nih. Masya Allah. Dan kayaknya memang bagus dibuat berseri Ustadz ya. Ustadz, apa namanya? Tema besar kita pada hari ini mungkin kesimpulan Ustadz ya. Apakah pertanyaan siapa sih jodoh kita gitu ya? Apakah orang yang kita nikahi adalah jodoh kita gitu Ustadz? Karena orang ada yang berpisah karena perceraian mungkin atau karena yang meninggal gitu ya. Terus apa namanya? Akhirnya kita bertanya, hakikatnya siapa sih jodoh kita sebenarnya? Kan orang pengen jodoh dunia akhirat katanya begitu. Iya, walaupun sampai meninggal bersama belum tentu jodoh dunia akhirat. Karena bisa jadi yang satu di neraka, satu di surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Biar apa? Biar kita ini sehidup sesurga. Ini dalam konsep Islam. Bukan sehidup semati, bukan cinta itu. Tapi sehidup sesurga gitu loh. Kalau tidak bisa sesurga, nggak bisa sehidup gitu loh. Lebih baik kita terus berjuang, berdakwah, mengajak keluarga kita ini ke dalam ketaatan. Jadi kalau memang seorang berjodoh lalu bercerai, ya itu jodohnya dan sudah sampai di situ gitu loh. Nah, ya, sudah sampai di situ. Di surga dengan siapa? Dengan jodoh yang terakhirnya begitu. Atau ada yang berkata dengan jodoh yang paling baik yang akan dia pilih. Macam-macam perkataan ulama tentang hal itu. Namun artinya ketika kita memilih jodoh itu kita harus segera pikirkan bahwa bisa tidak, kuat tidak kita membimbing tangan pasangan ini sampai nanti ke surganya. Sampai menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Baik. Oke. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Juga ini Ustaz, kalau boleh menambahkan sedikit Mas Yogi. Sepanjang perjalanan saya juga mengikuti dan membersamai Ustadz Faris begitu ya, teman-teman. Satu hal yang saya pelajari juga, bagaimana menikah itu punya konsep yang jangka panjang, teman-teman. Nikah itu tidak hanya sekedar teman-teman berdua punya anak, punya rumah, punya pekerjaan mapan, kemudian wafat. Tidak, teman-teman. Tapi bagaimana nikah itu juga bisa membersamai dakwah, misalnya salah satunya. Karena jangka panjang, teman-teman. Harus ada bekal jariah yang kita bawa juga selama hidup kita, sehingga di akhirat kita juga punya perbekalan. Perbekalan bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya Ustadz ya, tapi juga sekeluarga. Itu jangka panjang visi yang teman-teman nanti, walaupun teman-teman masih jomblo gitu ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama merevisi tujuan kita menikah, sehingga tujuannya tidak hanya sempit di dunia, teman-teman, tapi juga di akhirat. Seperti yang saya sampaikan, sesurga, seiman, dan sebaik mungkin dalam agama ini. Soal begitu Ustaz ya. Insya Allah, Masya Allah. Ya, artinya harus kita membentuk keluarga yang punya cita-cita. Jangan sampai kita mendayung rumah tangga ini kita nggak punya tujuan, jangan sampai ya. Sehingga evaluasinya mudah. Kalau kita sedang guncang, sedang ada masalah, ini masalah mendekatkan kita kepada tujuan apa tidak? Gitu loh. Mau pakai pendapat suami apa istri? Lihat yang mana yang lebih mendekatkan kita kepada tujuan. Tujuan kita apa? Ingin memperkaya diri kita di dunia, maka ambil pendapat ini dong. Tapi kalau ingin mendapat ridho Allah sampai surga sama-sama, berarti ambil pendapat ini. Harus kita begitu. Jadi ada evaluasi dengan cara melihat mendekatkan kepada tujuan apa tidak proyek-proyek kita dalam rumah tangga itu. Baik. Ustadz, buat teman-teman nih yang lagi bimbang atau lagi galau, yang ingin meyakinkan dirinya apakah dia jodoh kita atau bukan, gimana Ustadz? Iya, kita tidak tahu ya jodoh kita itu siapa sampai benar-benar terjadi ijab kabul. Namun ya kita harus berusaha mendekatkan cita-cita kita kalau kita sudah merasa bahwa cita-cita kita itu benar. Yang kita bidik itu benar gitu loh. Ini sasarannya udah benar belum sesuai syariat. Pertama istikharah. Ya. Istikharah ini jangan sampai kita lupakan karena ini masalah serius ini. Ya, minta petunjuk kepada Allah SWT. Udah benar belum ya Allah aku PDKT ke dia itu gitu loh. Tapi dalam bingkai yang syar'i. Kemudian yang kedua adalah istisyarah. Istisyarah artinya bermusyawarah, meminta pendapat orang-orang yang ahli di bidang itu. Minta pendapat orang tua kita,
minta pendapat teman-teman kita, minta pendapat orang-orang yang kenal calon yang kita inginkan itu, harus begitu ya. Atau minta pendapat orang yang ahli dalam rumah tangga. Kita sampaikan, kita ini orangnya begini, begini, begini ya. Tapi istri saya itu dari keluarga begini, asalnya begini, biasanya begini, 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 cocok apa tidak? Harus begitu. Kita ini harus punya coach, harus punya mentor dalam kehidupan. Apalagi untuk proyek-proyek besar termasuk pernikahan. Ya, jangan langsung buka bisnis tapi tanya ahlinya. Jangan langsung berumah tangga tapi tanya ahlinya. Jangan langsung melakukan perjalanan ke satu tempat tapi tanya ahlinya, ya kan? Kalau mau ke Turki kan ahlinya Mas Bayu itu. Oh, Masya Allah. Masya Allah, nikah di Turki Ustaz, insya Allah gitu ya. Mas Yogi bagian jomblo-jomblo gitu ya. Amin. Bolehlah kita akomodir nanti, insya Allah. Oke, Mas Bayu, terima kasih sudah join pada malam hari ini dari tim Imanpet. Masya Allah, sama-sama Mas Yogi. Mudah-mudahan lancar juga aktivitas dakwahnya di Imanpet. Ya, kajiannya Amin. makin hari makin banyak kayaknya ya kajiannya ya. Insya Allah. Kita hanya mengikuti apa yang guru perintahkan, insya Allah. Kita ikutin. Insya Allah tempat nikah.net ini selalu bersama kita ya. Bersinergi dengan banyak. Karena banyak banget ini Mas Yogi. Peserta-peserta kelas Imanpet ini yang masih jomblo gitu ya. Semoga mereka dapat rujukan yang lebih syar'i di situ. Ini Instagramnya tempat nikah.net ya. Iya betul, tempat nikah.net. Follow itu dan berikan rekomendasi buat teman-teman yang lain. Insya Allah berkah, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas supportnya, atas dukungannya buat tempat nikah.net. Juga kami doakan Imanpet dan teman-teman semua ya kita bisa berkolaborasi ya Ustadz ya. Ya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ustadz, terima kasih Ustadz Mas Bayu pada malam hari ini. Lahir Mas Yogi, Ustadz, lahir. Amin. Wah, ini udah disapa sama Abang nih. Abang Fener kayak menyapa nih Abang Fener. Masya Allah. Masya Allah. Abang Fener kok dengerin John? Masih kecil. Makanya Mas. Kangen nih, ada yang kangen. Di sini juga ada yang kangen sama Kak Cafe soalnya. Siap. Salam Ustadz, Mas Bayu, salam buat teman-teman di Imanpet, salam juga buat keluarga. Insya Allah kita jumpa lagi dalam bincang-bincang berikutnya Ustadz ya, karena tema pernikahan ini banyak banget ya. Ya, bagaimana? Masya Allah. Satu, baik. Siap. Semoga Allah lancarkan Mas Yogi. Terima kasih. Salam untuk teman-teman tempat nikah.net. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, serta teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Ya, mudah-mudahan bisa kita akomodir, bisa kita jawab dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah join pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa mendapatkan hikmahnya, bisa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz dan Mas Bayu. Kita mohon pamit, mohon izin, sehat-sehat selalu Ustadz Mas Bayu. Ya, semoga aktivitas dakwahnya makin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.